Assalamualaikum Ustadz Zaki. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menjelaskan sejarah Hamzah bin Abdul Thalib dengan sangat menarik sekali. Sama-sama. Kalau Ustadz berkenan, saya juga pengen mendengar sejarahnya Ustadz Zaki dan istri. Sebenarnya saya NV. Usia NV. Apa sih bacanya? NV. Usia saya hampir sama dengan Ustadz. Tapi Ustadz anaknya sudah 2. Saya masih sendiri aja. Ada hehenya lagi. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih belum nikah. Ini cewek apa cowok? Cewek kan? Ini nih belum nikah. Cowok ini juga ya. Ceritanya panjang ya. Nanti di edisi selanjutnya aja lah. Udah jam berapa lagi nih? Ya intinya ceritanya saya dengan istri saya bukan teman dekat. Masa kecil saya juga berbeda dengan istri saya. Saya masa kecil saya di Bekasi, istri saya masa kecilnya di Ambon ya. Juga merasakan konflik-konflik yang terjadi di Ambon kalau antum pernah mendengar. Terus istri saya anak pondok, saya bukan. Saya bad boy SMP sampai SMK saya sholat aja jarang gitu ya. SMK bahkan wah Masya Allah ya SMK itu luar biasa. Namanya juga SMK kan. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dulu STM kan. Dulu kalau ada perempuan pun kayak laki-laki semua perempuannya. Jadi beda lah sama istri saya. Istri saya orangnya baik-baik, nggak pernah pacaran sampai menikah gitu ya, nggak pernah macem-macem gitu. Kalau saya macem-macem banget itu. Dan saya bertemu dengan istri saya di tempat dia berkuliah. Dia kuliahnya di Purwokerto ya, di Unsud, Universitas Jenderal Sudirman. Saya di UIN Sunan Kalijaga, kampus terbaik sedunia akhirat ya. Ya, ada yang anak UIN di sini ya. Kalian pasti sepakat ya. Ini untuk menghibur kalian saja yang gak terima di kampus-kampus lebih bagus gitu. Terus sama saya ketua organisasi, ya saya ketua kami, istri saya juga ketua kami waktu itu, ketua komisariat. Terus ya karena saya tahu dia anak kedua dari 10 bersaudara gitu ya, berarti dia subur kan. Terus juga orang tuanya juga baik-baik, dari keluarga baik-baik gitu kan. Dan dia waktu itu juga kuliah bayar sendiri gitu, dapat beasiswa, dan kemudian ketika beasiswanya agak macet dia bayar sendiri dengan usaha nggak tahu usaha apaan, nggak jelas ya, pokoknya usahalah gitu ya. Pokoknya saya tahu lah kehidupannya seperti itu, baik ya sudah saya nikah gitu ya, apa susahnya sih gitu. Kalian udah membangun chatting udah berapa ratus chat dari atas ke bawah, ribuan sampai bawah. Chat paling bawah datang ya, ini undangan ternyata, gitu kan. Mending kan nggak usah gitu loh. Kalau saya dulu pernah gara-gara memang dia tuh panitia ngadain acara ngundang saya. Nah ini beda ya. Saya jadi pembicara, dia jadi panitia, gitu kan. Kalau sekarang ya mudah-mudahan nggak lagi seperti itu ya. Saya jadi pembicara, dia jadi panitia. Terus karena masih ada sponsorship yang belum selesai waktu itu, saya diminta bikin video dan lain sebagainya. Masih ada komunikasi beberapa hari. Habis itu saya putus. Ya, saya putus komunikasi dan singkat cerita pokoknya saya berkomunikasi lagi sama dia, nanya rumahnya di mana, minta nomor orang tuanya, saya datangin orang tuanya. Di sana di jauh banget tuh di Pandeglang ya, di Banten. Ya kan? Saya datangin ke sana ke rumahnya, ya sudah saya sampaikan saya mau nikah gitu. Saya mau nikah sama anaknya karena anaknya banyak gitu kan. Ada 8 perempuan dan 2 laki-laki. Saya bilang saya mau nikah sama anaknya. Ya kalau yang sekarang saya mau, nama saya Dina ya. Kalau sekarang Dina nggak mau ya sama yang lain nggak apa-apa lah gitu. Enggak ya, seberani itu enggak lah ya. Intinya waktu itu seperti itu. Nah ada suatu hal ini juga mungkin saya akan cerita juga ya sedikit aja. Dulu saya itu menyiapkan diri untuk menikah di usia 20 tahun. Saya nabung sangat banyak. Uang saya itu ya masih bujangan ya. Terus saya nabung sekitar berapa puluh juta itu udah ada. Saya izin menikah dari umur 20 tahun gak diizinin, umur 21 tahun gak diizinin. Ibu saya bilangnya, ya kamu belum mapan, belum lulus kuliah dan lain sebagainya. Terus umur kamu masih terlalu muda karena kakak saya nikah di usia di atas 25 tahun semua. Kakak saya 2 ya laki-laki dua-duanya. Terus ya sudah, saya bilang ini gimana nih, gak diizinin juga. Namanya bujangan ya, bujangan tuh gaji sebesar apapun masih habis. Akhirnya tabungan yang ada itu saya habiskan tuh, foya-foya. Saya bilang saya stres gitu. Saya bilang. Pokoknya saya mau buang aja duit ini untuk yang lebih bermanfaat gitu. Alhamdulillahnya untuk yang bermanfaat terus.
Intinya waktu itu saya sudah bilang, gitu ya, sudah bilang mau nikah dan seterusnya dan seterusnya. Terus di final itu setelah saya sudah mendatangi rumah orang tua istri saya sekarang, gitu ya. Dulu belum istri saya maksudnya kan. Tapi saya sudah lapor sama bapak saya, gimana Pak kalau sama ini? Ya silakan aja. Ibu saya yang belum izinin, kakak-kakak saya udah bilang, ya udah diusahain nanti izin sama ibu. Ibu saya kan ngizinin sama sekali. Sampai saya datang ke rumah orang. Saya bilang sama calon mertua saya saat itu, sekarang udah mertua. Bilang, Bu, sebetulnya saya kemarin sudah bilang mau bawa keluarga ke sini, tapi ternyata ibu saya belum mengizinkan. Saya mohon Bu, mungkin bisa didoakan supaya ibu saya luluh hatinya, ya. Dan ini saya tidak mengikat. Maksudnya saya datang ke sini sebetulnya cuma meminta maaf. Ya, saya meminta maaf bahwa saya tidak jadi menepati janji saya bahwa keluarga saya. Terus juga kalau misalnya itu anak ibu ya, Dina itu ternyata sudah ada ya, nanti ada yang melamar, ya udah saya ikhlas saja. Gitu kan. Dalam hati itu berat sekali. Terus akhirnya kata calon mertua saya waktu itu bilang, nggak apa-apalah, orang ini juga ini belum wisuda. Ya kan baru mau lulus gitu. Saat itu 2016 pertengahan itu dia sudah seminar, sudah sidang, tapi belum wisuda. Jadi selama mempersiapkan wisuda kan repot nih katanya. Ya daripada nikah mendingan itu dulu aja lah. Barangkali setelah wisuda nanti ada kabar baik. Oh ya siap. Ya gitu. Ya saya pulang habis itu ya. Duit saya sudah saya habiskan. Saya pulang ke Jogja. Terus saya tanya-tanya sama orang tua. Sama orang tua di sini maksudnya, tanya sama Ustadz, saya tuh mau nikah, ini niat saya baik, tapi saya nggak dibolehin sama orang tua saya, terutama ibu saya. Semua saya sampaikan dan semua jawaban Ustadz itu sama. Jawabannya apa? Kamu sebetulnya ibu kamu itu bukan nggak ngasih kamu nikah karena kamu belum mapan, tapi ibu kamu nggak mau ngasih kamu nikah karena ibu takut kehilangan kamu, tapi dia malu untuk ngomong kepada anak laki-lakinya. Maksudnya gimana? Ya pokoknya gitulah, kamu gak ngerti juga. Pantesan belum nikah juga gitu. Terus gimana solusinya ini? Pulang ke rumah. Sampai kapan Ustaz? Pokoknya pulang aja. Terus ya udah pulang. Kalau ibu kamu batuk kasih minum, sakit anterin, ke pasar anterin, ke mall pokoknya membosankan pokoknya anterin, nonton sinetron temenin. Berat ini saya bilang ini. Terus gimana nih? Ya udah saya pulang. 2 bulan saya berada di rumah orang tua saya di Bekasi. Kata Ustadz itu, satu yang tidak boleh kamu bicarakan dengan ibu. Apa? Tentang nikah. Waduh. Jadi gak boleh ngomong sama sekali. Gak boleh. Jangan ngomong tentang nikah sama sekali dengan ibu kamu. Jangan membuat hatinya sakit. Itu. Udah itu aja. Pulang saya. 2 bulan, 3 bulan saya tunggu. Apa yang saya dapatkan? Gak ngomong apa-apa. Ya. Terus apakah ibu saya menyuruh saya untuk nikah? Ya enggak lah. Gitu kan, dan 3 bulan saya pusing, saya balik lagi ke Jogja. Tapi ibu saya tahu, saya sudah pernah ke Pandeglang itu. Seminggu setelah saya balik ke Jogja, ditelepon sama ibu saya. Ngobrol panjang lebar, terus gimana sekarang masih mau di Jogja, mau lanjut S2? Iya nih lagi daftar. Saya mau lagi. Kamu masih mau nggak nikah sama yang di Pandeglang itu? Hah? Halo gitu. Maksudnya gimana Bu? Iya, kemarin katanya kamu ke Pandeglang. Iya, terus ya itu bener gak kamu mau sama yang di Pandeglang? Iya bener Bu. Ya udah sekarang kita kapan ke sana? Loh saya bilang. Ya bener aja nih, duit saya udah gak ada ini. Nah, ketika dapat kesempatan seperti itu, saya gak punya duit. Apa yang saya katakan kepada ibu saya? Apakah saya bilang, Bu, gak punya duit? Enggak, saya bilang. Oke, siap, kapan kita ke sana? Akhir pekan ini. Oke, hari Sabtu. Oh iya, oke, hari Sabtu berangkat. Ya, datang situ. Pokoknya singkat cerita sampailah di situ. Bapak ibu saya ngobrol sama bapak ibunya dia. Ngobrol panjang lebar sampai pulang. Terus saya tanya sama bapak ibu saya, "Pak, Bu tadi ngomong apa?" Ya ngobrolin aja tentang keluarganya dia, tentang dulu tinggal di Ambon gimana. Oh gitu. Terus kapan nikahnya? Hah, nikah? Emang mau nikah? Kata bapak saya gitu. Loh Bu, Pak, saya datang mengajak ke sana tuh untuk ngomongin nikah. Oh, nggak bilang sih tadi. Kamu tahu nggak? Perjalanan PP naik mobil, perjalanan pergi pulang naik mobil dari Bekasi ke Pandeglang itu memakan waktu hampir 10 jam. Dan nggak ngomongin apa-apa. Alah, saya bilang ini nggak mutu ini. Terus bilang kapan lagi ke sana? Ya udah, seminggu lagi datang. 2 minggu lagi datang.
Datang terus ngomongin tentang khidbah. Khidbah. Terus saya tanya kan, saya kan dengan sok jagoannya saya tanya. Pak, saya tanya ke calon bapak mertua, Pak ini kira-kira gimana nanti persiapan saya untuk menuju pernikahan? Apa yang harus saya siapkan? Mahar apa yang diinginkan? Gitu kan. Kata bapaknya bilang, ya dari saya dan dari Dina tidak meminta apapun, dikasih apapun kami terima. Seneng banget saya rasanya. Mau yes, mau saya tunjukin ke teman-teman nih, gue nih nikah nih gitu. Terus seneng kan saya. Terus saking seneng ibu saya bilang, kamu itu orang Sumatera, malu kalau ngasih mahar ke perempuan itu sedikit. Waduh, saya bilang gawat ini. Kamu punya duit berapa? Kata ibu saya gitu kan. Saya bilang, punya lah. Serius ini tanya, punya duit berapa? Itu udah nentuin tanggal pernikahan waktu itu, 12 Desember 2016. Ya, kamu punya duit berapa? Ada bu, ada serius ada. Ada berapa? Pokoknya ada lah. Nggak ada duit tuh. Terus aja. Hamin 2 minggu, ibu saya telepon. Ini ibu udah punya usulan nih. Gimana kalau mas kawinnya gelang aja 5 gram emas? Ya boleh. Itu harganya 3 juta sekian. Oh iya siap. Terus nanti untuk nikah, untuk resepsi dan lain-lain begini itu totalnya sekitar 20 juta. Saya udah nggak mikir, udah nggak mau dengar. Nggak ada itu duit saya. Itu memang bukan nggak nyari duit, emang nggak nyampe segitu ya. Bayangin coba, saya khidbah itu bulan bulan Oktober. Saya khidbah itu bulan Oktober, nikah bulan Desember. Itu tadinya saya mau nikah, ditanya, Zaki mau nikahnya kapan? Besok juga siapa? Tapi nungguin kakaknya istri saya itu, kakaknya kan di Jerman, ya belum nikah lagi, bedanya cuma 1 tahun sama saya, gitu. Terus nungguin supaya bisa pulang dulu. Oke, gitu ya, tunggu sampai pulang. Akhirnya Desember itulah nikahnya, ya. Dia tentuin itu dari Oktober sampai Desember. Coba mau nyari duit 20 juta dari mana? Ngepet apa? Gak ada kan, nggak bisa kan? Mau nyari di mana coba? Nggak mungkin kan? Minjem juga nanti gantinya gimana? Nggak bisa. Karena pusing saya nggak mau ngomongin itu sama ibu saya. Saya kabur aja ke Jogja. Ya udah disiapin segala macam yang bisa saya siapkan. Nah terus, oh kalau mahar ada duitnya. Oh ya udah beli. Ada 3 juta doang mah ada. Saya kasih duitnya. Terus mana yang lain? Nanti kita obrolin pas Zaki udah di Bekasi. Ya. Kapan ke Bekasi ya tanggal ini? Itu kan ikut 212 dulu. Terus kasih. Hamin seminggu, ibu saya tanya, kamu tuh dari kemarin ditanya duitnya mana? Katanya ada mana ada? Mana sini sekarang duitnya? Kata ibu saya. Terus saya bilang, ya ada bu, ya mana duitnya? Di ibu, bilang gitu. Jadi kamu gak ada duit? Ya ada sebenarnya, cuma ibu lebih banyak duitnya daripada Zaki. Bapak juga lebih banyak. Dari gimana mau nikah? Kata bapak saya kan bapak-bapak ya. Udah. Nih. Ini di rekening ini ada uang sekian juta, ambil. Oh iya deh, ambil. Ya. Jadi jangan mikir duit. Ya emang harus kemapanan itu harus dipikirin. Tapi gini, kalau saya sih gini, ridho orang tua itu kan ridho Allah tergantung ridho orang tua. Ketika orang tua saya ridho, saya yakin Allah pasti memudahkan. Ketika orang tua saya nggak ridho, sebanyak apapun uang saya, pasti Allah nggak akan memudahkan saya dan nggak akan mengizinkan saya. Keyakinan saya cuma itu. Maka ketika orang tua saya, bapak ibu saya, dua-duanya mengizinkan saya, ayo kita berangkat ke rumah Syahwat. Yang saya pikirkan apa? Allah pasti memudahkan. Kalau baik, pasti Allah memudahkan. Gitu ya. Jadi itu balik lagi ke ceritanya Hamzah. Kalau misalnya memang itu baik, kata Hamzah, memang ini yang terbaik untukku, jalanku ini, maka buatlah aku tenang dengan Islam ini. Tapi kalau ini bukan yang terbaik ya Allah, maka jauhkanlah aku dari Islam ini. Selesai sebetulnya. Doa kita kepada Allah sesimpel itu. Masalahnya kita sebagai manusia ini kebutuhannya terlalu banyak. Bukan kebutuhannya, keinginannya, nafsunya ini terlalu tebal untuk minta macam-macam ke Allah. Ya, gitu ya. Sebetulnya ceritanya panjang, cuma kalau saya ceritain ini jadi kajian baru ya kan. Nantilah kapan-kapan lah kalau TD mau ngadain kajian tentang nikah lagi, insya Allah. Saya mah kalau ngisi kajian tentang nikah saya nggak bakal bully jomblo lah, kasihan jomblo itu ya. Daripada nanti mati saya kena pasal. Saya bully pas kajian, ada jomblo mati dibully pas kajian, masuk berita, repot kan? Ya mending kan nggak usah lah. Yang penting gimana kita
tetap ada rasionalisasi ketika kita akan menikah. Jujur, kamu jangan envy. Tadi siapa yang nanya tuh? Envy, jangan envy ya. Karena setiap orang berhak bahagia dengan kebahagiaannya sendiri, dengan rezekinya sendiri. Kita beda-beda semuanya, ada yang baik, ada yang buruk. Ada keburukan yang terjadi dalam saya dan istri saya, dalam rumah tangga kami, dan itu Allah tutupi. Jadi kalian cuma lihat baik-baiknya aja. Kalau di medsos itu cuma lihat baik-baik. Kalian nggak tahu betapa rusaknya misalnya, atau betapa susahnya membangun rumah tangga, atau betapa senangnya gitu ya, betapa nggak enaknya, betapa stresnya punya anak kembar. Itu kalian nggak tahu. Kalian cuma tahu, ih lucu ya anaknya ya. Itu kalian nggak tahu betapa dulu saya dan istri saya itu sempat stres gitu ya. Sampai akhirnya ya udahlah, dinikmati aja. Oh iya, piring dipecahin, hore gitu ya. Oh iya, ini dipecahin, oh ini diberantakin, udahlah, santai aja. Ya lama-lama akan terbiasa sendiri. Tapi kalau orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka segala masalah itu akan ruwet. Tapi kalau selama kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, segala masalah akan terurai dengan sendirinya, karena ketika kita mencintai Allah, Allah mencintai kita, dan orang yang kita cintai itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka urusan kita dalam percintaan akan menjadi urusan Allah juga. Ya. Jadi kalau Allah sudah cinta kepada kita, urusan Allah, urusan kita diangkat jadi urusan Allah juga. Gitu. Ini jadi lebih lama daripada kajiannya Hamzah, ya. Saya kembalikan ke MC lah, ya. Semoga lebih baik hidup kalian setelah ini dan berkah, dan Amin. Semoga bisa diambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Yang buruknya jangan diambil, yang baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya meminta ampun kepada Allah, dan saya meminta maaf kepada sahabat semua, kepada teman-teman semua jika ada salah dan khilaf yang saya lakukan.